Pelindungan warga negara Indonesia di Suriah menjadi salah satu prioritas diplomasi yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, Suriah. Wujud pelaksanaan prioritas diplomasi tersebut antara lain berupa penanganan kasus pekerja migran Indonesia bermasalah dan program pemulangan PMI ke tanah air atau repatriasi. Kasus PMI yang ditangani KBRI pada umumnya berupa isu ketenagakerjaan dan isu keimigrasian. Isu ketenagakerjaan misalnya hak gaji yang tidak dibayarkan, kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan sebagainya. Sedangkan isu keimigrasian misalnya terkait izin tinggal dan izin keluar dari Suriah yang dikenal dengan exit permit. KBRI senantiasa memberikan pelayanan dan pendampingan atas kasus-kasus yang dihadapi PMI di Suriah. Sejak tahun 2020 hingga bulan Maret 2023, KBRI telah berhasil melaksanakan repatriasi untuk 923 PMI yang bekerja di Suriah. Program repatriasi massal PMI telah dimulai sejak adanya konflik Suriah tahun 2011 dan masih berjalan sampai hari ini. Pada tahun 2021, KBRI Damaskus berhasil membebaskan Ibu Yanti Puspitasari binti Satya, PMI asal Karawang yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Damaskus pada tahun 2009. Dalam kurun waktu 12 tahun tersebut, KBRI terus berupaya memperjuangkan Ibu Yanti hingga dinyatakan bebas oleh pengadilan dan dapat kembali ke Indonesia pada bulan November 2021. Sejak adanya kebijakan moratorium melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015, semua PMI yang berangkat ke 19 negara Timur Tengah termasuk Suriah, statusnya adalah ilegal atau non-prosedural. Di sisi lain, berdasarkan hukum Suriah, merekrut asisten rumah tangga dari Indonesia dianggap sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2013 tentang perekrutan ART asing. Masuknya ART asing ke Suriah menggunakan visa kerja, direkrut oleh agen resmi di Suriah, dan menandatangani kontrak kerja antara majikan dan pekerja. KBRI menerima laporan tidak dari PMI saja, namun seringkali pihak-pihak di tanah air yang mengaku sebagai keluarga, tim advokasi atau LSM, maupun Pemda. Laporan diterima melalui kontak WhatsApp hotline KBRI, email, dan sosial media resmi KBRI. Staf KBRI akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menanyakan identitas PMI, nama agen, nama majikan, dan sebagainya. Untuk pihak ketiga yang menanyakan keberadaan PMI, KBRI akan meminta bukti paspor, kartu keluarga, atau KTP PMI untuk melakukan pengecekan. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak PMI yang melapor ingin berhenti bekerja meskipun masa kontrak belum selesai. Tidak jarang, KBRI menerima permintaan untuk menjemput PMI di rumah majikan. Perlu diketahui bahwa dengan status PMI yang sah atau resmi di mata hukum Suriah, maka penjemputan ke rumah majikan oleh KBRI merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan hukum Suriah. KBRI harus mendekati agen di Suriah untuk memindahkan PMI tersebut ke kantornya, atau jika memungkinkan PMI tersebut datang ke KBRI secara mandiri. KBRI memiliki shelter atau rumah singgah sementara dan petugas yang siap siaga selama 24 jam untuk menangani PMI bermasalah yang datang ke KBRI. Untuk PMI yang terlibat kasus pidana di Suriah, KBRI melakukan pendampingan hukum selama masa persidangan hingga vonis atau putusan hakim. Penting digarisbawahi bahwa aspek perlindungan PMI tidak mengambil alih kewajiban pidana dan perdata PMI tersebut.
Untuk PMI yang hak-hak ketenaga kerjaannya belum terpenuhi, umumnya gaji yang belum dibayar, yang dilakukan KBRI adalah mengupayakan pembayaran gaji. Tidak jarang, KBRI menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak PMI tersebut. Untuk PMI yang minta dipulangkan ke tanah air, yang dilakukan KBRI adalah mengupayakan agar agen dan majikan di Suriah memberikan exit permit bagi PMI tersebut. Ini merupakan tahap yang paling rumit dan membutuhkan kesabaran tingkat tinggi karena KBRI harus bernegosiasi dengan agen dan majikan yang merasa dirugikan oleh PMI yang kabur sebelum menyelesaikan kontraknya. Apabila permohonan exit permit dikabulkan, KBRI dapat melanjutkan proses pemulangan PMI dengan mengurus syarat-syarat keimigrasian dan kebutuhan administrasi lainnya, seperti paspor atau SPLP, tiket pesawat, sertifikat, PCR atau vaksin, dan sebagainya. Pada kenyataannya, untuk melaksanakan alur tersebut, diperlukan kesabaran dan kehati-hatian ekstra, karena seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan proses negosiasi yang alot dengan berbagai pihak agar kasus PMI dapat diselesaikan. Secara umum, proses penanganan kasus dan pemulangan PMI dari Suriah ke tanah air bukanlah perkara mudah. Pihak majikan atau agen di Suriah akan meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk merekrut PMI dari agen di Indonesia. Tren beberapa waktu terakhir ini, banyak PMI yang hanya bekerja dalam hitungan hari dan sudah meminta untuk dipulangkan. Ini tentu menyulitkan pihak agen dan majikan di Suriah yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan PMI. Pada akhirnya membuat mereka enggan memberikan izin pengeluaran exit permit untuk kepulangan PMI dimaksud. Dengan demikian, terdapat kompleksitas dalam penanganan PMI di Suriah. Sebagai ilustrasi, untuk mendatangkan pekerja asing ke Suriah, majikan atau agen harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk pembuatan paspor di Indonesia, tiket penerbangan, pajak kedatangan ART asing, izin tinggal atau iqomah, kartu kerja, uang muka untuk keluarga yang ditinggalkan, dan uang saku. Total biaya yang dikeluarkan kurang lebih 10.000 US dollar. Beberapa kendala di lapangan yang sering muncul antara lain, yang pertama, agen di Indonesia yang mengirim PMI secara ilegal tidak mau bertanggung jawab atau tidak kooperatif. Kedua, PMI baru bekerja dalam hitungan hari atau bulan dan meminta kembali ke Indonesia. Ketiga, PMI tidak melapor diri atau PMI tersangkut kasus pidana. Penanganan kasus PMI sejatinya melibatkan berbagai pihak, di antaranya agen di Indonesia yang berperan dalam pengiriman PMI secara unprosedural, yakni tanpa seleksi, pelatihan dan kontrak kerja, memberi iming-iming gaji tinggi dan wilayah kerja selain Suriah. Agen di Indonesia sangat berperan dalam penggantian biaya perekrutan ke pihak Suriah ketika PMI meminta kembali ke Indonesia. Selanjutnya, agen di Suriah yang berperan sebagai perantara antara majikan dengan agen di Indonesia. Lalu, majikan yang berperan dalam memberikan izin dikeluarkannya exit permit saat PMI ingin kembali ke tanah air. Lalu, pemerintah Suriah, khususnya pihak imigrasi yang berperan untuk mengeluarkan exit permit, serta pihak-pihak lain, utamanya yang berada di tanah air, seperti keluarga dan kerabat PMI. Mengingat status PMI di Suriah adalah legal berdasarkan aturan Suriah, maka tidak semua PMI yang masuk ke shelter di KBRI dapat serta-merta segera dipulangkan, terutama untuk mereka yang hanya bekerja dalam hitungan hari atau bulan. PMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Paspor, 2. Tiket kepulangan, 3. Izin tinggal atau iqomah, 4. Exit permit, dan yang kelima, permasalahan di Suriah telah diselesaikan. Exit permit yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi Suriah
membutuhkan izin dari majikan atau agen. Menjadi sulit bila PMI tidak menyelesaikan kontrak dan agen di Indonesia sulit dihubungi dan tidak mengganti biaya perekrutan kepada agen di Suriah serta tidak mengganti pajak kedatangan ART asing yang dibayarkan oleh majikan. Proses penyelesaian kasus PMI dari aduan sampai benar-benar dapat dipulangkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena pemulangan tidak hanya terkait biaya tiket kepulangan saja. Untuk itu, sekali lagi kesabaran menjadi kunci penyelesaian kasus PMI. Tidak, karena kembali kepada kesiapan dan kesediaan semua pihak untuk menyelesaikan, khususnya pihak agen di Indonesia dalam penggantian biaya perekrutan. KBRI akan tetap melayani dan melakukan perlindungan yang sama, baik muncul video viral ataupun tidak. Selama pemberangkatan ilegal terus terjadi dari Indonesia, maka kasus seperti ini dipastikan akan terus berlanjut dan video-video serupa akan muncul kembali. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan penghentian pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. KBRI Damaskus akan terus bekerja sebaik mungkin dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan kedua negara untuk memastikan perlindungan bagi semua warga negara Indonesia, meskipun harus menghadapi berbagai ketantangan tersebut di atas. Di sisi lain, masyarakat Indonesia dapat menyikapi beredarnya video-video terkait PMI dengan melihat permasalahan secara jernih, menghindari bias dalam mengkonsumsi berita, dan mengedukasi diri mengenai penanganan isu PMI. Saring sebelum sharing. Hotline KBRI Damaskus siap menerima laporan terkait isu PMI di Suriah melalui nomor WhatsApp +963 954 444 810 atau email kbridamaskus@kemlu.go.id atau sosial media Instagram dan Facebook @IndonesiaInDamaskus dan Twitter @IndonesiaIndam. Terima kasih.